Halo para orang tua hebat dimanapun Anda berada. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya dengan semua gawai dan layar di sekitar kita ini, apa sebetulnya dampaknya buat emosi anak-anak kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah studi menarik soal ini. Kita akan lihat gimana cara kita mengasuh anak di tengah dunia digital ternyata jadi kunci utama untuk kesehatan emosional mereka di masa depan. Yuk kita mulai. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu medan perangnya, yaitu dunia digital tempat anak-anak kita tumbuh. Terus kita masuk ke intinya nih, 3 gaya pengasuhan yang berbeda dan gimana dampaknya ke emosi anak. Kita juga bakal cari tahu kenapa sih kita bisa cenderung ke salah satu gaya itu. Dan yang paling penting, di akhir ada satu poin kunci yang bisa langsung kita praktekkan, singkat dan padat. Oke, kita mulai dari bagian pertama, anak era digital. Ya sebelum kita ngomongin solusinya, kita mesti paham dulu situasinya kan. Yuk kita lihat realita yang kita semua dan terutama anak-anak kita hadapi setiap hari. Nah ini dia nih pertanyaan besarnya. Mungkin ini yang suka bikin kita kepikiran malam-malam. Semua screen time ini beneran ngaruh nggak sih ke cara anak kita merasa, cara mereka merespon dunia? Studi yang kita bahas kali ini mencoba memberikan beberapa jawaban yang penting banget. Dan ternyata dampaknya itu nyata. Studi ini menemukan beberapa hal yang, jujur aja, cukup bikin khawatir. Ada yang namanya sindrom getaran fantom. Tahu kan, pas kita ngerasa HP bergetar padahal enggak. Ternyata anak-anak juga ngalamin itu. Tapi bukan cuma itu. Yang lebih serius, ada penurunan konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan jadi lemah, resiko kecanduan, bahkan bisa memicu ADHD. Dan yang paling krusial, kapasitas emosional mereka bisa terganggu. Jadi, taruhannya besar banget loh. Oke, tantangannya udah jelas ya. Tapi yang menarik dari studi ini adalah mereka mengajak kita buat geser fokus. Bukan lagi menyalahkan gawainya, tapi justru melihat ke dalam, ke kekuatan terbesar yang kita miliki, yaitu peran kita sebagai orang tua. Nah, disinilah kita jadi pemain utamanya. Ada sebuah konsep klasik yang dikutip di studi ini, namanya tabula rasa. Intinya gini, anak itu lahir seperti selembar kertas kosong, putih bersih. Dan kita, orang tuanya, yang jadi pelukisnya. Setiap obrolan kita, aturan kita, bahkan pelukan kita, itu semua seperti goresan kuas yang akan membentuk siapa mereka saat dewasa nanti. Dalam banget ya? Nah, ini dia, inti pergeseran pola pikirnya. Jadi masalahnya tuh bukan teknologinya, tapi cara kita mengasuh anak melewati teknologi itu. Paham kan bedanya? Ini bukan soal melawan teknologi, tapi soal bagaimana kita menjadi pemandu di tengah dunia digital. Disinilah peran kita jadi sangat-sangat penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, 3 gaya pengasuhan. Nah, para peneliti ini mengidentifikasi 3 pendekatan utama. Sambil kita bahas satu persatu, coba deh Anda refleksi sedikit. Kira-kira gaya saya yang mana ya? Yang pertama, permisif. Gampangnya gini, anak udah jamnya tidur, tapi masih merengek minta nonton satu video lagi. Kalau orang tua yang permisif, biar cepat dan gak ada drama, biasanya akan bilang, ya udah deh, satu lagi ya, abis itu tidur. Intinya, batasannya longgar, anak seringnya dapat apa yang dia mau. Studi ini bahkan memberikan label yang sangat jelas, anak sebagai pemegang kendali. Artinya yaitu tadi, yang menentukan arah seringkali malah si anak, bukan orang tuanya. Gaya kedua ini agak di tengah-tengah. Otoriter semi-demokratis. Nah, di sini beda dengan permisif, orang tua tetap pegang kendali. Aturan itu ada dan jelas, tapi bedanya dengan otoriter yang kaku, aturannya disampaikan dengan persuasi, dengan penjelasan lembut. Misalnya, sayang, gawainya sudah dulu ya, soalnya besok kan harus bangun pagi, bukan dengan bentakan atau paksaan. Dan terakhir, gaya demokratis. Anggap saja ini seperti kerja tim. Aturan jelas ada, batasan ada. Tapi ada ruang buat ngobrol, buat diskusi. Orang tua itu ibarat kapten kapal yang mendengarkan masukan dari krunya. Bukan diktator yang cuma kasih perintah. Ada kalimat seperti, oke, menurut kamu enaknya gimana? Oke, kita sudah kenal dengan 3 gaya ini. Pertanyaan berikutnya, memangnya berpengaruh ya, beda gayanya, beda hasilnya ke anak? Jawabannya, menurut studi ini, berpengaruh banget. Yuk kita lihat datanya. Jadi, ini bukan soal kayaknya atau mungkin. Studi ini menemukan hubungan sebab akibat yang kuat dan jelas. Cara kita bilang stop main game, cara kita negosiasi jam tidur, itu semua bukan hal sepele. Itu tuh seperti kita lagi menyusun batas satu persatu untuk membangun fondasi emosional anak kita.
Nah, ini dia buktinya. Jelas banget. Coba lihat kolom paling kanan. Kalau pola asuhnya demokratis, hasilnya apa? Berkembang sesuai harapan. Keren kan? Sekarang kita lompat ke paling bawah, yang permisif. Hasilnya belum berkembang. Wow, kelihatan banget kan bedanya? Yang satu sesuai harapan, yang satu bahkan belum mulai berkembang. Jelas sekali perbedaannya. Kalau kita lihat di grafik ini, perbedaannya makin terlihat seperti jurang. Batang yang demokratis tinggi, yang permisif rendah banget. Dan ini bukan cuma soal batang di grafik ya. Di dunia nyata, ini bisa jadi bedanya antara anak yang bisa mengelola emosinya pas lagi kesal dengan anak yang gampang meledak-ledak atau tantrum. Nah, ini bikin kita berpikir lebih dalam lagi. Kenapa sih kita bisa lebih condong ke gaya yang satu dibanding yang lain? Seringnya ini kan bukan pilihan yang kita sadari sepenuhnya ya. Yuk kita coba bedah, apa saja sih faktor-faktor di baliknya? Ternyata ada 4 faktor utama yang saling kait-mengait. Pertama, tingkat pendidikan orang tua. Ini mempengaruhi kesadaran kita soal tanggung jawab. Nah, kalau kita sadar, kita bisa lebih mudah menciptakan keharmonisan keluarga. Sebaliknya, kalau faktor keempat ini masuk, yaitu kesibukan dan fokus ke diri sendiri, keharmonisan bisa terganggu, dan kita bisa-bisa malah jadi orang tua yang permisif tadi. Semuanya nyambung kan? Oke, kita sudah lihat masalahnya, gayanya, buktinya, sampai ke akarnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus kita harus bagaimana? Apa solusinya? Yuk kita tarik kesimpulan praktisnya. Jadi, intinya apa? Pola asuh yang paling efektif di era digital ini ternyata adalah yang demokratis, yang seimbang. Bukan jadi teman yang membebaskan semuanya, bukan juga jadi bos yang mengatur semuanya, tapi jadi pemandu. Pemandu yang memberi arahan, ngobrol, tapi juga punya batasan yang jelas. Semuanya dilakukan dengan cinta dan dukungan. Keseimbangan antara aturan dan kehangatan, itulah kuncinya. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda untuk refleksi sejenak. Nggak usah berpikir untuk merombak semuanya dalam semalam. Itu mustahil. Coba pikirkan satu hal kecil saja. Apa satu langkah super kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk bergerak sedikit lebih dekat ke arah pengasuhan yang demokratis? Mungkin cuma ngobrol 5 menit lebih lama dengan anak? Atau membuat satu aturan gawai yang jelas? Coba pikirkan.